Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, akan baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua? Sehat. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Oke. Untuk kehadiran hari ini ada yang tidak hadir? Semua hadir. Semua hadir ya. Berarti Bapak tidak perlu absen satu-satu lagi. Oke. Anak-anak, nah karena berhubung kita pada hari ini akan belajar menggunakan model pembelajaran computer based learning. Jadi anak-anak untuk mempersiapkan handphonenya masing-masing. Iya, Pak. Kita melihat dulu menampilkan gambar atau video tentang tayamum. Oke. Nah, dari hasil video yang sudah teman-teman lihat, di sini berarti bisa diambil kesimpulan bahwa hari ini kita akan belajar tentang apa? Tayamum. Ya, tentang tayamum. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, siswa menjelaskan pengertian tayamum. Yang kedua, menyebutkan sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Yang ketiga, menjelaskan syarat dan rukun tayamum. Yang keempat, mempraktikkan tata cara tayamum. Dan yang kelima, menggunakan komputer sebagai media belajar secara efektif. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi tayamum. Nah, pengertian tayamum. Ada yang bisa membaca pengertian tayamum? Saya. Oke, Amel. 1. Pengertian tayamum. Tayamum adalah bersuci dengan debu atau tanah suci sebagai pengganti wudu atau mandi wajib bila air tidak tersedia atau tidak boleh digunakan. Tujuan utamanya mencapai keadaan suci untuk ibadah jika air tidak mungkin. Nah, berarti pengertian tayamum adalah bersuci menggunakan debu. Karena apa? Karena pengganti air, karena tidak adanya air. Terus selanjutnya kita masuk pada dasar hukum tayamum. Nah, tayamum ini diperintahkan dalam Al-Quran dan dikuatkan oleh hadis Nabi menjadi ruksyah atau keringanan ketika ada halangan menggunakan air. Seperti yang dijelaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 43. Ada yang bisa membacakan? Quran surat An-Nisa ayat 43. Oke. Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun
منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Terima kasih Rahma telah membacakan Quran surat An-Nisa ayat 43. Nah, di sini artinya yaitu wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar berlalu saja sehingga kamu mandi junub. Jika kamu sakit sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau yang suci. Usapkanlah wajah dan tanganmu dengan debu itu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, di sini Quran surat An-Nisa ayat 44 ini menjelaskan bahwasanya kita dianjurkan. Quran surat An-Nisa ayat 43 sini menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk apabila tidak menggunakan air, apabila tidak adanya air, kita tidak ada alasan lagi untuk tidak dapat bersuci sehingga tidak dapat melaksanakan sholat. Karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala ini telah meringankan kita sebagai umat Muslim untuk beribadah walaupun tidak adanya air dengan cara bersuci menggunakan debu. Oke, selanjutnya kita masuk pada 3 sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Yang pertama yaitu tidak ada air. Nah, dalam kondisi darurat seperti sumur kering, perjalanan jauh tanpa bekal air, seperti tadi video yang telah dijelaskan. Yang kedua yaitu sakit yang membahayakan. Yang pertama yaitu air yang memperburuk kondisi, misalnya luka terbakar, terus demam tinggi ataupun anjuran medis sehingga seseorang ini tidak diperbolehkannya menggunakan air. Dan yang ketiga yaitu air tidak layak dipakai. Karena apa? Karena air tercemar, mengandung najis ataupun terlalu dingin sehingga berbahaya pada kesehatan tubuh kita. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke. Yang keempat, syarat tayamum. Nah, adanya sebab syar'i, tidak ada air, sakit atau penggunaan air yang berbahaya. Yang kedua, menggunakan bahan yang suci seperti debu atau permukaan tanah yang bersih, batu atau permukaan alami yang tidak terkena najis. Nah, yang ketiga yaitu niat atau qalbi untuk mengganti wudhu dengan tayamum. Dan yang terakhir, tayamum hanya untuk tujuan ibadah yang menuntut keadaan suci, sholat, tawaf bila diperlukan. Nah, rukun tayamum ini beda dengan rukun wudhu. Apabila rukun wudhu ada 6, rukun tayamum ini hanya ada 4 saja. Yaitu yang pertama membaca niat, yang kedua menumpukan debu, yang ketiga mengusap wajah, dan yang keempat mengusap tangan. Hal-hal yang membatalkan tayamum, yang pertama menggunakan air untuk mandi atau wudhu saat air tersedia dan boleh digunakan. Nah, jadi apabila air ini sudah tersedia, maka tayamum ini menjadi tidak sah. Karena apa? Karena kita harus bersuci menggunakan air. Yang kedua yaitu keluarnya sesuatu dari kemaluan atau dubur seperti kencing, buang air besar. Dan yang ketiga, hilangnya akal atau tidur nyenyak tergantung pada kondisi seseorang. Yang keempat atau yang terakhir, jika penyebab tayamum hilang dan air tersedia, disunahkan mengganti dengan wudhu. Nah, adapun hal-hal yang membatalkan tayamum ini sama halnya dengan hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi seperti membuang air ataupun terkena najis itu juga dapat membatalkan tayamum. Dan yang ketujuh, tata cara tayamum dengan benar. Nah, yang pertama yaitu niat dalam hati. Niat dalam hati ini seperti menggantikan wudhu dengan tayamum karena alasan syar'i. Yang kedua, usap telapak tangan pada debu atau permukaan suci sekali tepuk saja.
Yang ketiga, sapu telapak tangan ke seluruh wajah hanya cukup 1 kali. Dan yang keempat, sapu tangan kanan ke kiri dari pergelangan lalu sampai dengan siku atau sesuai mazhab sekali. Yang kelima, selesai tayamum berlaku untuk sholat atau kebutuhan suci lain selama sebabnya tetap ada. Jika debu tidak tersedia, permukaan batu, dinding, tanah liat atau permukaan alami lain yang suci boleh dipakai. Perbedaan wudhu dengan tayamum. Nah, dari perbedaan media. Nah, wudhu ini menggunakan air, sedangkan tayamum ini menggunakan debu atau permukaan yang suci. Syaratnya, wudhu wajib jika air tersedia. Tayamum untuk keadaan tanpa air atau berbahaya. Dan tindakan fisiknya, wudhu mencuci wajah, tangan, kepala, kaki. Sedangkan tayamum ini hanya menyapu wajah dan tangan. Fungsinya keduanya itu sama, yaitu untuk mensucikan, untuk sholat dan ibadah. Tayamum bersifat sementara sampai air sedangkan tayamum ini hanya bersifat sementara sampai air ini tersedia. Oke. Nah, sekarang kita melihat video lagi tata cara tayamum. Ibadah tayamum. Nah, sampai sini ada yang Ada yang hafal tidak niat tayamum? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamum istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Oke. Selanjutnya kita belajar eksplorasi mandiri dengan membaca modul ajar yang Bapak telah kirim di grup. Silakan kalian membaca selama 2 menit terhitung mulai dari sekarang. Oke, sudah dibaca semua? Sudah. Nah, sekarang dari hasil bacanya kalian, Bapak ingin membagikan pertanyaan singkat saja untuk dijawab masing-masing. Tulis nama ya. Sudah? Oke. Tadi yang sudah dijelaskan ketentuan khusus tayamum itu apa saja sih? Kenapa kita melakukan tayamum? Apa saja ketentuannya? Yang pertama, ada yang bisa menjelaskan? Yang pertama, ketentuan khusus tayamum. Tidak ada air. Terus apa lagi? Sakit. Terus? Dalam perjalanan jauh. Terus apa lagi? Jika airnya terkena najis. Oke. Nah, rukun tayamum ada yang masih ingat ada berapa? Ada 4. Apa saja coba sebutkan? Membaca niat, terus mendebut, terus mengusap wajah dan tangan. Oke. Selanjutnya kita masuk pada demonstrasi praktik tayamum. Nah, di sini Bapak akan mendemonstrasikan praktik tayamum dulu. Setelah itu kalian praktik bersama-sama, oke? Ya, Pak. Nah, oke. Tadi sesuai dengan rukun tayamum, yaitu yang pertama membaca niat. Nah, niat tayamum yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Nah, yang pertama yaitu menempukkan debu ke permukaan. Setelah itu menepiskan dan mengusapkan ke wajah. Nah, batas wajah yaitu yang pertama tumbuhnya rambut pada ini batasannya, terus yang kedua di sini dan yang ketiga di dagu. Nah, yang cara mengusapkannya yaitu seperti ini. Oke. Setelah itu mengambil debu lagi di permukaan yang berbeda.
Ambil, setelah itu ditepiskan lagi 3 kali dan diusapkan tangan. Nah, tapi telapak tangan ini kita bagikan menjadi 2. Kita bagi menjadi 2. Yang sebelah sini untuk menurunkan, yang sebelah sini untuk nanti naik. Jadi seperti ini. Ini turun. Nah, kita putar dan naik. Nah, sama halnya di sebelah kiri juga. Kita bagi menjadi 2, yang ini turun, kita putar dan naik. Oke, paham? Oke, sama-sama mari kita mempraktikkan tayamum. Kita membaca niat dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tayamum istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Yang pertama, mengusapkan tangan ke debu, tepiskan. Ayo yang laki-laki, Yusuf. Muka. Tepis. Tangan. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengerjaan soal kuisis. Nah, silahkan masuk di link yang sudah Bapak share di grup tadi. Oke, sudah masuk semua ya? Sudah? Nah, Bapak mulai ya. 3, 2, 1. Selamat mengerjakan. Sudah semua ya? Akhirnya. Ada juara satunya siapa? Rihma, Siti, dan Kita. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai materi tayamum yang sudah tadi disampaikan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran tayamum itu, jadi Allah tuh maha baik. Jadi walaupun ada yang tidak bisa kena air atau tidak, kondisinya tidak memungkinkan untuk menggunakan air, tuh ada jalan lain gitu agar kita bisa senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Sudah, jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah. Oke. Nah, untuk tugas rumah kita pada pekan yang akan datang, Bapak hanya minta kalian untuk mengulang lagi mempraktekkan tayamum saja. Jadi kalian memperlancar lagi di rumah ya. Bisa? Bisa. Nah, nanti minggu depan Bapak akan tes satu persatu. Nah, sebelum kita tutup pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, akan baiknya kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.